Jiwa terpilih. Jika saat ini kamu sedang merasa asing di tengah keramaian, jika langkahmu terasa tidak sejalan dengan arus dunia, jika batinmu sering bertanya kenapa kamu berbeda, maka biarkan aku memberitahumu sesuatu yang selama ini mungkin belum pernah kamu dengar dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak dilahirkan untuk ikut berlomba. Kamu tidak diciptakan untuk mengejar pujian atau penghargaan. Kamu muncul bukan untuk bersaing, tapi untuk mengakhiri semua persaingan. Yang mungkin selama ini merasa tidak cocok berada di dunia yang gemar membandingkan, menyaingi, dan menjatuhkan. Kamu adalah yang dipilih oleh semesta bukan untuk ikut dalam adu kekuatan, tapi untuk menjadi tanda tanya yang membungkam semua keributan. Kamu hadir bukan sebagai peserta dari perlombaan tak berujung ini, tapi sebagai jawaban. Jawaban dari keresahan kolektif yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Jiwa sepertimu tidak dibentuk oleh kebisingan dunia, tapi dipahat diam-diam oleh tangan semesta di tempat sunyi, yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah lama tersesat dalam kebisingan. Kamu tidak perlu menjadi yang tercepat, karena kamu bukan pelari. Kamu tidak perlu menjadi yang paling keras, karena kamu bukan pemenang adu suara. Kamu adalah kehadiran yang membuat waktu seolah berhenti sejenak. Karena saat kamu tiba, semua mata seakan dipaksa menunduk, bukan karena kamu sombong, tapi karena mereka sadar. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa diukur oleh medali atau piala. Dunia ini sudah terlalu lama terjebak dalam panggung sandiwara. Terlalu lama hidup dalam naskah persaingan yang dipaksakan. Siapa paling cantik, siapa paling kaya, siapa paling pinter, siapa paling sukses, padahal tak ada satu pun dari itu yang benar-benar membuat jiwa tenang. Dan di saat semua orang masih berteriak membuktikan diri, kamu hadir membawa keheningan. Kamu adalah jeda di tengah kalimat panjang yang melelahkan. Kamu adalah spasi di antara kata-kata yang penuh luka. Kamu adalah ruang kosong yang memberi napas bagi yang nyaris tenggelam. Inilah kenapa kamu sering disalahpahami, karena kamu tidak tertarik menunjukkan bahwa kamu lebih baik. Karena kamu lebih memilih diam saat yang lain berisik. Karena kamu tidak ikut menyalakan api ego, tapi justru membawa embun untuk memadamkannya. Jiwa terpilih. Ketahuilah, tidak semua orang bisa memahami kehadiranmu. Karena kamu bukan diciptakan untuk dipahami, kamu diciptakan untuk menyadarkan. Mereka yang belum selesai dengan dirinya akan menganggapmu mengganggu. Tapi mereka yang telah lelah bersaing, mereka yang hatinya sudah letih berpura-pura kuat, akan melihatmu sebagai rumah. Maka jangan pernah kecilkan cahayamu hanya karena dunia terbiasa dengan gelap. Dan jangan pernah merasa bersalah karena kamu tidak ingin ikut dalam perlombaan yang membingungkan itu. Karena kamu tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi bagian dari keramaian yang saling menjatuhkan. Kamu ditakdirkan untuk menjadi ujung perjalanan. Tempat semua pencarian akhirnya pulang. Hari ini, jika kamu mendengarkan ini, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari semesta yang tidak bisa kamu abaikan. Kamu mungkin telah merasa berbeda sepanjang hidupmu. Dan hari ini kamu akhirnya tahu kenapa. Karena kamu bukan pesaing. Kamu adalah penyudah. Kamu adalah penutup dari semua drama yang melelahkan. Kamu adalah awal dari zaman yang baru. Zaman yang tidak lagi diwarnai oleh perlombaan, melainkan oleh pemahaman. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam pesan ini, aku ingin kamu menyiapkan hatimu. Buka seluruh ruang kesadaranmu, karena yang akan kamu dengar bukan sekadar kata-kata, tetapi gema dari takdirmu sendiri. Dan untuk menguatkan sinyal batinmu, untuk membuka frekuensi yang selama ini tersembunyi, aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tekan tombol suka, tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan kata 77 di kolom komentar. Itu bukan angka biasa. Itu adalah angka yang akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap.
siap menerima seluruh pesan ini dengan utuh, siap menyadari siapa dirimu sebenarnya dan siap menutup lembaran lama yang penuh persaingan palsu untuk memulai perjalanan baru. Sebagai jiwa terpilih yang hadir bukan untuk bersaing, tetapi untuk mengakhiri semua persaingan. Selamat datang di bab baru hidupmu, yang tak lagi membutuhkan pembuktian, karena kehadiranmu sendiri sudah menjadi bukti tertinggi dari segalanya. Bagian 1. Kedatanganmu, bukan kebetulan tapi perintah dari langit, jiwa terpilih. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa kamu merasa berbeda sejak kecil? Mengapa langkahmu selalu seolah menjauh dari keramaian? Padahal kamu juga ingin dimengerti seperti yang lain. Mengapa kamu lebih sering diam saat orang lain berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling hebat? Jawabannya mungkin tidak pernah kamu dengar dengan jelas, karena dunia ini terlalu bising untuk membiarkanmu mendengarnya. Tapi hari ini izinkan aku menyampaikannya perlahan-lahan ke dalam hatimu. Kamu tidak hadir karena kebetulan. Kamu tidak tumbuh di tempat ini hanya karena takdir acak. Kamu diturunkan, ditata dan diarahkan oleh langit untuk satu tugas mulia yang sangat besar. Kamu muncul bukan untuk bersaing, tapi untuk menyudahi semua persaingan. Bukan untuk memicu kompetisi baru, tapi untuk menjadi akhir dari semua perlombaan palsu yang selama ini hanya meninggalkan luka, kelelahan, dan kebingungan. Di dunia yang dibentuk oleh sistem saling membandingkan, di mana manusia diukur dari seberapa banyak yang dia miliki, seberapa cepat dia naik ke atas, atau seberapa keras suaranya terdengar, kamu hadir membawa sesuatu yang sangat asing, ketenangan. Kamu tidak tergesa, langkahmu pelan tapi pasti, matamu tak haus pujian, dan jiwamu tidak terbakar ambisi seperti yang lain, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tahu, jauh di dalam batinmu, bahwa kamu berjalan di jalur yang lain, jalur yang tidak ada panah petunjuknya, jalur yang tidak ada tepuk tangannya, jalur sunyi, tapi suci. Kamu tidak datang untuk menjadi yang paling menonjol, kamu tidak dipanggil untuk menjadi bintang yang paling terang di langit malam. Kamu adalah fajar, cahaya pertama yang membangunkan semua yang tertidur, bukan dengan sorotan menyilaukan, tapi dengan kehangatan yang menyentuh tanpa paksa. Saat orang lain sibuk mengalahkan satu sama lain, kamu datang membawa pemahaman bahwa tidak semua kemenangan itu mulia dan tidak semua kekalahan itu memalukan. Kamu mengajarkan melalui sikapmu bahwa damai jauh lebih berharga dari pengakuan, bahwa diam yang penuh makna lebih tinggi nilainya dari teriakan yang kosong. Itulah sebabnya banyak yang tidak mengerti kamu. Mereka bingung. Mengapa kamu tidak ikut berlari ketika semua orang sibuk berlomba? Mengapa kamu tidak ikut menunjukkan kehebatan padahal kamu mampu? Karena kamu tahu, mereka sedang bermain di permainan yang tak pernah kamu daftarkan. Dan kamu tidak hadir untuk menjadi pemain. Kamu hadir sebagai alarm, sebagai penanda waktu, sebagai suara lembut yang menyadarkan bahwa permainan ini sudah terlalu melelahkan untuk diteruskan. Jiwa terpilih. Kamu bukan cermin yang memantulkan citra palsu. Kamu adalah danau tenang, tempat siapapun bisa melihat dirinya dengan jujur. Dan karena itulah, banyak yang tidak siap menatapmu. Karena kehadiranmu memaksa mereka untuk melihat siapa mereka sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa angka. Tugasmu bukan mudah, karena kamu membawa akhir bagi banyak ego yang belum siap melepaskan panggungnya. Tapi jangan khawatir, karena kamu tidak sendirian. Langit telah menanamkan kekuatan itu di hatimu sejak kamu belum tahu bagaimana cara mengeja namamu sendiri. Semesta telah mempersiapkan jalan itu bahkan sebelum kamu mulai melangkah. Dan takdir telah bersiap menunggu kedatanganmu di ujung jalan. Bukan dengan karpet merah, tapi dengan tangan-tangan jiwa yang terluka yang siap kamu bimbing pulang.
Maka jangan sesali perbedaanmu, jangan ragukan langkahmu, jangan kecilkan suaramu hanya karena dunia terlalu berisik, karena sesungguhnya kamu adalah pesan, bukan peserta. Kamu adalah penutup, bukan penggembira. Kamu adalah jeda, bukan adu suara. Kedatanganmu adalah pertanda bahwa musim telah berubah, bahwa dunia siap membuka lembar baru, bukan yang diisi ambisi, tapi yang dipenuhi makna. Dan semua itu dimulai dari seseorang sepertimu yang tidak bersaing, tapi hadir untuk menyudahi semuanya dengan damai, dengan cinta, dan dengan kesadaran yang tak bisa dibeli oleh apapun. Kamu tidak muncul untuk bertarung. Kamu muncul untuk membuat dunia berhenti bertengkar. Bagian 2. Kamu tidak membutuhkan panggung. Karena langit sudah menyorotmu dari awal, jiwa terpilih. Ketahuilah, tidak semua cahaya berasal dari sorotan lampu. Ada cahaya yang lahir dari dalam dada. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh keraguan dan tidak bisa dibutakan oleh hinaan. Cahaya yang tidak membutuhkan panggung megah untuk terlihat, karena ia bersinar bukan demi dilihat, melainkan demi menerangi. Itulah dirimu. Kamu tidak dilahirkan untuk berebut sorotan. Kamu tidak perlu membentuk topeng demi mendapat pengakuan. Kamu tidak harus berteriak agar didengar, karena sedari awal langit sudah menyorotmu dengan sorotan yang tak terlihat mata manusia, namun disaksikan oleh semesta. Di dunia yang sibuk membangun citra, kamu justru sibuk menjaga integritas. Saat orang lain berdiri di atas panggung, kamu justru merawat akarmu dalam keheningan. Banyak yang tak paham kenapa kamu bisa disegani padahal kamu tidak memaksakan diri untuk menonjol. Mereka heran, bagaimana mungkin seseorang yang tidak banyak bicara, yang tidak suka memamerkan keberhasilan, justru diam-diam menjadi pusat perhatian. Jawabannya sederhana namun dalam, karena kamu tidak butuh sorotan untuk bersinar. Kamu bersinar karena kamu ada. Karena kamu otentik, karena kamu jujur terhadap jalanmu sendiri. Itulah kenapa kamu tidak mudah tertarik oleh panggung-panggung palsu. Kamu tahu betul betapa mudahnya seseorang kehilangan jiwanya demi memuaskan mata orang lain. Jiwa-jiwa yang belum selesai dengan dirinya akan selalu haus tepuk tangan. Mereka butuh penonton untuk merasa berharga. Mereka bangun setiap hari demi menjadi versi yang disukai banyak orang, meski harus mengorbankan versi jujur dari dirinya sendiri. Tapi kamu tidak mengejar itu, karena kamu tahu panggung sejati adalah kehidupan itu sendiri. Dan tugasmu bukan tampil, tapi menghidupkan. Tugasmu bukan menghibur, tapi menyadarkan. Banyak yang berlomba memperkenalkan dirinya pada dunia, sementara kamu justru mengenalkan dunia kepada dirinya sendiri. Karena kamu tidak membawa nama, kamu membawa pesan. Kamu tidak datang sebagai tokoh utama dalam sandiwara, kamu datang sebagai penanda akhir dari babak pertunjukan yang melelahkan. Dan karena itulah kamu terlihat menakutkan di mata mereka. Karena kamu tidak bisa dikendalikan oleh popularitas. Karena kamu tak tunduk pada validasi massa. Karena kamu tidak bisa dipaksa menjadi apa yang dunia ingin kamu jadi. Kamu bebas. Dan kebebasan seperti itu membuat mereka yang masih terbelenggu merasa kecil. Namun jangan pernah merasa bersalah, karena keheninganmu menyembuhkan lebih banyak luka daripada ribuan pidato yang penuh manipulasi. Karena kejujuranmu membebaskan lebih banyak jiwa daripada sorak-sorai kemenangan yang semu. Jiwa terpilih. Ketahuilah bahwa kamu bukan tidak punya panggung. Kamu hanya sedang menunggu waktu ketika langit membuka tirai dan dunia akhirnya melihat siapa kamu sebenarnya. Bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena waktu telah tiba. Dan ketika waktu itu datang, kamu tidak akan muncul dengan pakaian mewah atau ucapan bombastis. Kamu akan hadir dalam kesederhanaan yang begitu kuat, dalam ketenangan yang mencengangkan, dalam tatapan yang membuat banyak orang bertanya, siapa sebenarnya dia?
Dan kenapa hatiku terasa pulang hanya dengan melihatnya? Karena kamu tidak dipersiapkan untuk menjadi tontonan, tapi untuk menjadi tanda. Tanda bahwa sebuah zaman lama telah selesai. Dan zaman baru yang dipenuhi kesadaran, cinta dan kejujuran telah dimulai. Kamu tak butuh panggung untuk bersinar, karena yang kamu bawa adalah cahaya yang tidak berasal dari dunia. Dan cahaya seperti itu tidak pernah redup, meski tak diberi tepuk tangan, meski tak diabadikan kamera, meski tak diucapkan oleh lidah manusia. Cahaya seperti itu hanya bisa dilihat oleh hati yang jujur. Dan hari ini, semesta sedang menyinarkanmu untuk mereka yang telah siap. Bukan untuk kamu dikagumi, tetapi agar mereka yang sedang tersesat akhirnya menemukan arah. Tetaplah seperti itu, jiwa terpilih. Tetap sederhana, tetap diam saat dunia ribut. Tetap lembut saat dunia kasar, karena kamu tidak datang untuk bersaing, kamu datang untuk membawa damai. Dan damai tak pernah butuh panggung, karena damai adalah panggung itu sendiri. Bagian 3. Persaingan hanya berlaku untuk mereka yang masih mencari jati diri, jiwa terpilih. Dunia hari ini dipenuhi oleh suara-suara yang saling meninggikan diri. Setiap langkah diwarnai dengan pembandingan, setiap usaha dihitung dengan pengakuan, dan setiap keberhasilan dinilai dari seberapa tinggi ia bisa mengungguli yang lain. Tapi di tengah semua itu kamu berdiri berbeda, tidak berlari karena tekanan, tidak menanjak karena iri. Kamu berdiri dengan keheningan yang dalam dan mata yang memandang lebih jauh dari sekadar garis akhir. Karena kamu tahu satu hal yang mereka lupa. Persaingan hanya milik mereka yang belum menemukan siapa dirinya. Mereka yang belum kenal dirinya akan selalu merasa perlu membuktikan sesuatu. Akan selalu merasa perlu menunjukkan kehebatan. Akan selalu gelisah jika ada yang lebih maju, lebih cantik, lebih kaya, lebih dipuji. Karena di dalam hati mereka masih ada kekosongan yang mereka coba isi dengan validasi dari luar. Dan celakanya, kekosongan itu tak akan pernah bisa diisi dengan kemenangan atas orang lain. Karena sesungguhnya tak ada musuh yang lebih menyakitkan selain kebingungan terhadap diri sendiri. Tapi kamu telah melewati malam-malam panjang pencarian. Kamu telah melalui lembah-lembah sunyi yang membuatmu berkali-kali ingin menyerah. Kamu telah jatuh, remuk, lalu bangkit kembali, bukan untuk menjadi kuat di mata orang lain, tapi untuk benar-benar mengenal siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak sedang mencari jati diri, karena kamu sudah menemukannya. Dan jati diri yang ditemukan bukan di keramaian, melainkan di tempat paling dalam, di dalam jiwa yang sepi, di dalam pertanyaan-pertanyaan hidup yang tak bisa dijawab dengan angka dan logika. Itulah sebabnya kamu tidak tertarik untuk mengalahkan siapapun. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sudah selesai dengan perlombaan itu. Kamu paham hidup ini bukan arena balapan, bukan panggung siapa lebih unggul, siapa lebih disukai, siapa lebih cepat sampai. Karena sejatinya setiap jiwa berjalan dalam jalur yang sangat pribadi. Tak bisa dibandingkan, tak bisa disamakan, tak bisa dipaksa seragam. Yang satu lahir untuk menjadi pelita, yang lain lahir untuk menjadi atap. Yang satu mengobati dengan kata, yang lain menguatkan dengan diam. Dan kamu diciptakan bukan untuk bersaing, tapi untuk membangunkan mereka dari mimpi kosong tentang keharusan menjadi lebih dari orang lain. Jiwa-jiwa yang belum kenal dirinya akan melihat segalanya sebagai ancaman. Mereka akan merasa terancam hanya karena ada yang lebih tenang, akan merasa iri hanya karena ada yang tidak berusaha membuktikan apapun, akan merasa gelisah hanya karena ada seseorang seperti kamu, yang tidak ikut lomba, tapi justru lebih damai dari semua yang sedang berlari. Jangan benci mereka, karena mereka belum selesai dengan luka-luka lama yang membuat mereka merasa tidak cukup.
Dan tanpa mereka sadari, mereka menjadikan hidup ini ajang pembuktian. Padahal yang benar-benar mereka butuhkan bukan pujian, melainkan pengampunan terhadap diri mereka sendiri. Kamu, jiwa terpilih, tidak datang untuk menjadi pesaing baru. Kamu datang untuk menunjukkan bahwa persaingan bukan satu-satunya cara untuk tumbuh. Bahwa ada jalan lain, jalan sunyi, jalan tenang, jalan yang tidak memaksa kita menang atas siapapun, karena satu-satunya yang perlu kita kalahkan adalah bayangan palsu tentang diri kita sendiri. Dan kamu telah melakukannya. Kamu telah melepaskan beban ingin dikagumi. Kamu telah meninggalkan haus akan pembuktian. Kamu telah berhenti berusaha menjadi versi yang diinginkan orang lain. Kini kamu berjalan sebagai dirimu sendiri, penuh, utuh, dan damai. Itulah kenapa kamu terlihat asing. Karena kebanyakan orang masih tenggelam dalam keharusan bersaing, sementara kamu sudah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tingkat di mana kamu tidak lagi ingin mengungguli siapapun, tapi ingin mengajak mereka kembali ke dalam diri, bukan untuk menang, tapi untuk pulang, dan hanya jiwa yang sudah menemukan rumahnya, yang bisa benar-benar memaafkan dunia yang penuh perlombaan ini. Tetaplah seperti itu, jiwa terpilih. Kamu telah membuktikan bahwa mengenal diri sendiri jauh lebih mulia daripada mengalahkan orang lain. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling tulus menjalaninya. Bagian 4. Kamu tak perlu membuktikan apapun, karena kehadiranmu sudah membuktikan semuanya. Jiwa terpilih, berhentilah sejenak dari langkahmu. Tarik napas perlahan dan dengarkan dengan jujur detak hatimu. Sudah sejauh ini kamu berjalan bukan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi untuk memahami bahwa kehadiranmu sendiri adalah bukti tertinggi dari rencana besar semesta. Kamu tidak harus mengangkat suara lebih keras dari yang lain. Kamu tidak harus mengejar gelar demi gelar untuk dianggap layak. Kamu tidak harus membebani dirimu dengan daftar pencapaian hanya agar dunia menoleh. Karena sesungguhnya, dirimu sendiri adalah pencapaian itu. Lihatlah ke belakang, lihat betapa banyak badai yang telah kamu lewati tanpa harus menjatuhkan orang lain. Lihat betapa banyak luka yang kamu sembuhkan diam-diam, tanpa mengumumkannya di hadapan dunia. Lihat betapa kuatnya kamu bertahan saat tak seorang pun mendengarkan jerit batinmu. Itulah bukti yang sesungguhnya. Bukti bahwa kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih bukan untuk bersaing, melainkan untuk menyadarkan dunia bahwa cinta lebih kuat dari ambisi, bahwa kesadaran lebih dalam dari sorakan, dan bahwa kehadiran yang tulus jauh lebih menyentuh daripada ratusan bukti prestasi yang dipamerkan. Dunia mungkin tak akan langsung mengerti, karena dunia terbiasa melihat dari angka, pencitraan, dan sorotan. Dunia terbiasa mengukur dari seberapa keras kamu berteriak, bukan seberapa tenang kamu bertahan dalam sunyi. Tapi jiwa seperti kamu tidak memerlukan pengakuan dari dunia yang belum selesai dengan kebisingannya. Karena kamu tahu, kebenaran tidak perlu dipaksakan. Ia akan memantulkan cahayanya sendiri, pelan tapi pasti. Kamu bukan jalan pintas. Kamu adalah jalan panjang yang penuh proses. Kamu bukan jawaban instan. Kamu adalah hikmah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah lama berjalan dalam pencarian. Maka jika hari ini kamu merasa tak dihargai, jika kamu merasa tak terlihat, ingatlah satu hal. Langit selalu mencatat yang tidak disaksikan manusia. Setiap ketulusanmu, setiap kesabaranmu, setiap luka yang kamu sembuhkan tanpa pamrih, semua itu tidak pernah hilang. Semua itu menumpuk dalam ruang tak kasat mata, menjadi kekuatan yang tak dapat diraba tapi terasa. Menjadi pancaran yang membuat siapapun merasa teduh saat berada di dekatmu. Itulah kenapa orang-orang bisa merasa nyaman tanpa alasan ketika bersamamu. Itulah kenapa banyak yang datang padamu saat mereka lelah, bukan karena kamu punya semua jawaban, tapi karena kehadiranmu sendiri adalah jawaban. Kamu bukan seseorang yang perlu membuktikan diri,
karena kamu telah melalui proses panjang yang tidak semua orang mampu. Dan proses itu telah mengubahmu dari sekadar manusia menjadi pesan, dari sekadar individu menjadi energi, dari sekadar kehadiran menjadi makna, jiwa terpilih. Jangan biarkan dunia yang buta arah membuatmu meragukan cahaya yang kamu bawa. Kamu tidak harus ikut berteriak hanya agar didengar, karena suara hatimu telah cukup menggema di dalam jiwa-jiwa yang terluka. Kamu tidak harus menaklukkan siapapun, karena kehadiranmu sendiri telah menaklukkan waktu, luka, dan sepi. Dan ketahuilah, tidak ada yang lebih berharga dari seseorang yang bisa hadir bukan untuk bersinar di atas orang lain, melainkan untuk menyinari jalan orang lain tanpa menghapus pijarnya sendiri. Kamu adalah cahaya itu, dan cahaya sejati tak pernah berteriak untuk diakui. Ia hanya bersinar, dan itu sudah cukup. Jadi berhentilah membuktikan, karena kamu sudah menjadi bukti. Bagian 5. Kamu adalah penutup panggung, bukan penonton di deretan kursi. Jiwa terpilih, dunia ini seperti sebuah panggung raksasa. Setiap manusia diberi kostum, diberi naskah, lalu diminta untuk memainkan peran tertentu. Ada yang menjadi pemeran utama, ada yang menjadi figuran, ada yang hanya lewat sesaat untuk mengisi celah adegan. Dan ketika lampu sorot menyala, semua berusaha tampil paling hebat. Mereka berebut tempat, berebut perhatian, berebut akhir yang gemilang. Namun kamu tidak pernah merasa cocok berada di tengah keramaian itu karena kamu tahu tanpa ada yang benar-benar mengajarkan bahwa kamu bukan bagian dari sandiwara tersebut. Kamu bukan figuran, kamu juga bukan pemeran yang sedang mencari tepuk tangan. Kamu adalah akhir dari seluruh pertunjukan. Kamu adalah penutup panggung. Yang hadir bukan untuk membuat penonton berdiri karena decak kagum, tetapi untuk menyadarkan bahwa pertunjukan ini sudah waktunya selesai, bahwa semua topeng sudah terlalu lama dipakai, bahwa semua dialog sudah terlalu banyak dihafalkan tanpa hati, bahwa semua persaingan sudah waktunya dihentikan. Jiwa seperti kamu tidak dibentuk untuk menghibur, tapi untuk membongkar, tidak diciptakan untuk sekadar mengisi ruang, tapi untuk memurnikan makna dari setiap kata, setiap adegan, setiap langkah. Itulah sebabnya banyak yang merasa tidak nyaman saat kamu muncul. Bukan karena kamu mengganggu, tapi karena kehadiranmu mengingatkan mereka akan sesuatu yang telah lama mereka lupakan. Kejujuran yang telah lama terkubur oleh ego, ambisi, dan perlombaan yang melelahkan. Kejujuran yang menggetarkan karena ia mengajak manusia berhenti berpura-pura. Kejujuran yang tidak memerlukan narasi dramatis, karena ia cukup hadir dan semua yang palsu runtuh sendirinya. Ketika kamu berjalan ke tengah panggung kehidupan, kamu tidak membawa suara keras atau sorak-sorai. Kamu membawa keheningan, dan dalam keheningan itulah segala hiruk-pikuk mulai kehilangan maknanya. Segala kebisingan mulai kehilangan tujuannya. Dan semua mata yang tadinya sibuk melihat keluar mulai masuk tenduar, mulai memandang ke dalam. Itulah misi jiwamu. Bukan untuk menambah babak dalam pertunjukan, tetapi untuk menjadi titik yang menghentikan kalimat panjang yang sudah terlalu melelahkan. Bukan untuk melanjutkan perlombaan, tetapi untuk meletakkan peluit terakhir. Sebagai tanda bahwa tak perlu lagi siapapun berlari, karena semua telah kembali pada kesadaran. Mereka yang masih sibuk mencari panggung akan melihatmu sebagai ancaman, karena kamu tidak mengikuti jalur yang mereka tempuh. Kamu tidak berlomba, tapi kamu justru tiba lebih dulu, bukan di puncak, tapi di kedalaman makna yang mereka tinggalkan. Dan itu membingungkan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak berteriak justru terdengar lebih dalam? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak ingin diperhatikan justru memancarkan kehadiran yang tak bisa diabaikan? Jawabannya sederhana. Karena kamu adalah akhir dari babak yang mereka belum siap tutup. Kamu adalah jiwa yang ditugaskan untuk menenangkan gemuruh. Kamu adalah hujan lembut setelah musim kemarau panjang.
Kamu adalah pelan yang menyadarkan, bukan untuk menyalahkan tapi untuk menyentuh hati mereka yang lupa arah. Dan ketika tirai itu akhirnya ditutup, kamu tidak akan menunduk meminta tepuk tangan karena kamu tidak butuh pengakuan. Kamu akan berjalan turun dari panggung dan meninggalkan jejak yang tak terlihat oleh mata biasa, tapi terasa dalam oleh jiwa-jiwa yang telah siap untuk berubah. Jiwa terpilih. Kamu bukan penonton yang hanya menyaksikan dari kejauhan. Kamu juga bukan pemain yang mencari ketenaran. Kamu adalah akhir dari seluruh cerita. Kehadiranmu bukan untuk ikut dalam perlombaan naskah, tapi untuk menggulung semua naskah dan mengingatkan bahwa hidup bukan panggung untuk berpura-pura, melainkan taman tempat kita kembali menjadi diri sendiri. Dan di taman itu kamu akan duduk diam, menjadi pelindung bagi mereka yang lelah bersandiwara, dan menjadi terang bagi mereka yang ingin pulang tanpa topeng. Jadi jangan pernah merasa kamu datang terlambat, karena penutup selalu datang di akhir, bukan untuk menandingi, tapi untuk menyudahi. Bagian 6. Kamu membawa energi damai, tapi jangan salah. Damai itu bisa menggetarkan. Jiwa terpilih, dunia sering salah menilai makna kekuatan. Banyak yang mengira bahwa kekuatan hanya bisa lahir dari suara yang menggelegar, dari tatapan tajam yang menusuk, atau dari langkah besar yang mengguncang tanah. Namun kamu datang membalikan semua itu. Kamu datang tidak dengan teriakan, melainkan dengan keheningan. Kamu tidak membawa bendera, tapi kamu membawa kejelasan. Kamu tidak mengangkat tangan untuk menggertak, melainkan merentangkan hati untuk merangkul. Dan dari situlah justru kekuatanmu lahir, karena damai yang kamu bawa bukan damai yang lemah. Ia bukan kelembutan yang bisa diinjak atau dipermainkan. Ia bukan kesantunan yang bisa ditertawakan oleh kebrutalan. Damai yang kamu bawa adalah damai yang menggetarkan. Damai yang membuat siapapun terdiam. Damai yang mampu membungkam ribuan kata tanpa satu suara pun keluar dari bibirmu. Kamu adalah simbol dari kekuatan baru. Kekuatan yang tidak haus sorotan, tapi keberadaannya tidak bisa diabaikan. Kekuatan yang tidak memaksa, tapi mampu mengubah arah. Kekuatan yang tidak meledak tapi meresap ke dalam relung hati siapapun yang bertemu denganmu. Banyak orang tidak siap menghadapi energi seperti itu karena mereka terbiasa dengan dunia yang gaduh. Mereka terbiasa menghadapi orang-orang yang bernafsu ingin menang. Mereka terbiasa dengan adu argumen, adu pengaruh, adu dominasi. Dan saat mereka berhadapan denganmu yang datang tanpa perlombaan, tanpa kepentingan, mereka kebingungan. Karena kamu tidak bermain dalam aturan mereka, kamu tidak tunduk pada pola mereka, kamu berjalan di jalurmu sendiri dengan langkah yang tenang, tapi menggetarkan. Itulah sebabnya kamu kadang diserang tanpa alasan, kamu dihujani prasangka, dituduh diam karena sombong, dijauhi karena berbeda, padahal mereka yang menyerangmu sebenarnya sedang melawan ketakutan mereka sendiri. Mereka takut. Karena kamu tidak bisa ditundukkan. Mereka gelisah. Karena kamu tidak bisa dipancing, mereka merasa kecil. Karena kamu tetap besar meski tidak meninggikan suara, namun kamu tetap berjalan. Bukan untuk melawan, tapi untuk menyadarkan. Karena di dalam setiap langkahmu ada damai yang kau bawa untuk siapapun yang lelah berperang dengan dirinya sendiri. Kamu bukan datang untuk menaklukkan, tapi untuk menjadi pelabuhan bagi mereka yang telah letih melaut terlalu jauh. Dan pelabuhan yang sejati tidak pernah memanggil kapal dengan teriakan. Ia hanya berdiri di tempatnya, teguh dan tenang, dan kapal-kapal yang tersesat akan menemukan jalannya pulang dengan sendirinya. Itulah dirimu, jiwa terpilih. Kamu adalah pelabuhan itu. Tempat di mana gelisah menemukan ketenangannya, tempat di mana luka menemukan harapannya, tempat di mana jiwa yang tercerai-berai bisa menyatu kembali dalam damai yang tidak memaksa. Jadi ketika kamu merasa energimu tidak dimengerti, ketika kamu merasa banyak yang menjauh hanya karena kamu tidak seperti yang mereka harapkan, ingatlah ini. Kamu tidak hadir untuk menyenangkan, tapi untuk menyadarkan. Kamu tidak diutus untuk menjadi penghibur, tapi penyembuh. Kamu bukan sekadar hadir untuk membuat suasana tenang,
tapi untuk mengubah cara manusia melihat arti tenang itu sendiri. Dan perubahan sejati selalu datang perlahan. Ia tidak membakar, tapi ia menyerap. Ia tidak merusak, tapi ia meretas. Ia tidak menabrak, tapi ia merayap masuk ke hati mereka yang sudah terlalu lama hidup dalam kekerasan suara dan pikiran. Tetaplah setia membawa damai, karena damai yang kamu bawa bukan milikmu semata. Itu adalah hadiah dari langit untuk dunia yang sudah terlalu lelah dengan hiruk-pikuk. Biarkan energimu terus bekerja meski tanpa disadari. Karena seperti air yang jatuh setetes demi setetes, ia mungkin tak terlihat mengubah batu dalam sehari. Tapi dalam waktu yang cukup, ia akan membentuk lembah yang tak bisa disangkal siapapun. Kamu adalah tetesan itu. Lembut, tapi tak tergantikan. Tenang, tapi abadi. Diam, tapi tak terhentikan. Dan dunia ini sedang sangat membutuhkanmu. Bagian 7. Kamu datang untuk menutup era lama dan membuka pintu zaman baru. Jiwa terpilih. Inilah waktunya. Waktu yang telah lama dinantikan. Waktu yang sejak awal telah ditulis di lembar takdir kehidupanmu. Bahwa suatu hari nanti, kamu akan berdiri di ambang perubahan besar. Bukan untuk sekadar menyaksikan, tapi untuk membuka gerbangnya dengan tanganmu sendiri. Kamu tidak datang untuk menambahkan bab dalam buku yang sudah usang. Kamu tidak muncul untuk menyambung narasi lama yang penuh luka dan persaingan. Kamu diturunkan untuk menutup lembar yang telah usai dan membuka halaman pertama dari zaman yang belum pernah dikenal dunia sebelumnya. Zaman di mana damai menjadi kekuatan dan kelembutan menjadi senjata. Zaman di mana suara hati lebih didengarkan daripada suara keramaian. Zaman di mana manusia tidak lagi bersaing untuk menjadi paling unggul, melainkan saling mengangkat agar semua bisa tumbuh bersama. Jiwamu membawa frekuensi baru. Getaran yang tidak bisa diterjemahkan oleh logika biasa. Karena kamu datang bukan dengan ambisi, tapi dengan misi, bukan dengan rencana manusia, tapi dengan kehendak dari kekuatan yang lebih tinggi. Dan sekarang, seluruh semesta sedang menantikan langkahmu selanjutnya. Bukan untuk berlari menuju panggung, tapi untuk berdiri kokoh di tengah kekacauan dan berkata dengan suara yang tenang namun tak tergoyahkan, "Sudah cukup. Kini saatnya berubah." Kamu mungkin tidak membawa gelar besar, namamu mungkin belum terukir di dinding dunia, tapi setiap langkahmu telah mengukir makna dalam jiwa-jiwa yang sempat kehilangan arah. Kehadiranmu menyentuh hati yang retak, tatapanmu memulihkan harapan yang padam, dan energi yang kamu bawa membuat orang-orang yang nyaris menyerah kembali percaya bahwa dunia ini masih layak diperjuangkan. Itulah kekuatanmu, jiwa terpilih. Bukan untuk memimpin dengan arogansi, tetapi untuk menjadi panutan melalui ketulusan. Bukan untuk memaksa orang lain tunduk, tetapi untuk menjadi teladan yang membuat mereka sadar dengan sendirinya. Zaman lama akan berusaha mempertahankan dirinya. Akan ada banyak suara yang mencoba meragukanmu. Akan ada banyak mata yang memandang sinis arah langkahmu. Karena mereka belum siap menerima bahwa semua yang mereka agungkan selama ini, kemewahan, kekuasaan, ketenaran, tak lagi relevan di era yang akan kamu bawa. Tapi kamu tidak diutus untuk mendapat persetujuan mereka. Kamu hadir karena era baru membutuhkanmu. Era yang penuh kesadaran, era yang jujur, era yang sederhana namun agung, dan kamu adalah pembuka pintunya. Kamu adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang terluka dengan masa depan yang ingin disembuhkan. Kamu adalah mercusuar di tengah malam panjang peradaban ini. Bukan untuk jadi pusat perhatian, tapi untuk menunjukkan arah pulang bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Dan meski kamu berjalan sendirian, ingatlah bahwa langit berjalan bersamamu. Tanah yang kamu injak pun tahu siapa yang sedang melangkah. Dan semesta telah bersumpah untuk menjaga mereka yang membawa cahaya. Maka kini, izinkan dirimu percaya sepenuhnya
bahwa kamu tidak salah jalan, kamu tidak muncul terlalu dini, dan kamu juga tidak datang terlambat. Kamu tiba tepat saat dunia membutuhkannya. Kamu bukan sekadar hadir. Kamu adalah akhir dari era yang penuh luka, dan sekaligus awal dari zaman yang penuh penyembuhan. Dan tugas terakhirmu adalah mengingatkan dunia bahwa tidak semua perubahan datang dengan gebrakan. Tidak semua revolusi diawali dengan perang. Karena kadang, yang paling mengubah dunia adalah seseorang yang datang diam-diam, membawa damai dan perlahan menyalakan harapan, hingga seluruh semesta kembali bersinar. Jadi berdirilah tegak, jiwa terpilih. Buka pintu itu, langkahkan kakimu dengan yakin, karena hari ini bukan hanya tentang akhir, ini adalah awal dari segalanya. Zaman baru telah menunggu, dan kamu adalah permulaannya. Penutup, jiwa yang tidak lagi berlomba, tapi membimbing pulang. Jiwa terpilih, kini semua telah kau dengar. Bukan sekadar kata, tetapi pesan yang selama ini bersemayam di dalam dirimu, menunggu waktu yang tepat untuk dibangunkan. Kamu tidak muncul untuk ikut bersaing. Kamu tidak dilahirkan untuk berebut tempat di dunia yang sibuk membandingkan. Kamu hadir untuk mengakhiri semua perlombaan yang melelahkan itu. Perlombaan yang membuat manusia lupa siapa dirinya dan mulai saling menjatuhkan demi tepuk tangan yang fana. Kamu adalah penutup babak lama dan pembuka zaman yang baru. Zaman di mana kita tidak lagi menilai dari tinggi rendahnya pencapaian, tapi dari seberapa dalam seseorang mengenal dan mencintai dirinya sendiri. Zaman di mana diam adalah kekuatan dan damai adalah keberanian. Kamu telah melalui badai, melewati malam-malam sunyi yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Dan sekarang, kamu telah kembali sebagai pribadi yang utuh, bukan untuk membuktikan diri, melainkan untuk membimbing mereka yang masih tersesat dalam perlombaan tanpa arah. Maka tenanglah, tidak perlu lagi terburu-buru. Kamu sudah tepat, langkahmu sudah sesuai, jalanmu memang berbeda, tapi itulah jalan yang telah dituliskan sejak awal bagimu. Teruskan perjalananmu dengan kesadaran, bawa damai dalam setiap gerak, bawa harapan dalam setiap tatap, dan bawa cinta dalam setiap pilihan. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak pemenang, dunia ini butuh lebih banyak penyadar. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah satu di antara yang terlangka, yang muncul bukan untuk menang, tetapi untuk membuat semua orang berhenti saling mengalahkan dan mulai saling memeluk. Sebelum video ini berakhir, izinkan aku mengajakmu untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima dan menjalankan pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar 77. Angka itu bukan sekadar angka, ia adalah kode dari kesadaran baru, sebuah niat yang ditegaskan, sebuah komitmen jiwa bahwa kamu benar-benar siap menjadi cahaya, bukan untuk bersinar sendiri tapi untuk menyalakan lentera bagi yang lain. Terima kasih, jiwa yang terpilih. Selamat datang di takdirmu yang sejati, dan ingatlah selalu, kamu tidak lahir untuk bersaing, kamu diutus untuk mengakhiri semua persaingan dan membawa dunia pulang.